Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mendiskusikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan Tibbun Nabawi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita selaku umat beliau mendapatkan syafaat beliau di akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, ini adalah pertemuan yang ke-10 dari mata kuliah Tibbun Nabawi. Sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di awal, maka di pertemuan ke-10 ini kita akan mendiskusikan tentang toksin dan antitoksin pada lalat. Ini akan kita kaji dari aspek hadis dan aspek ilmu pengetahuan. Ini outline pembahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama ini ada pembahasan tentang tinjauan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lalat. Yang kedua tinjauan sains tentang lalat. Ini adalah hasil-hasil riset tentang lalat. Dan yang ketiga nanti saya berharap dari pembahasan hadis dan riset-riset tentang lalat ini dapat memunculkan ide-ide untuk melakukan penelitian yang terkait dengan lalat. Oke. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, mumpung ini adalah bulan yang berbarokah, yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan rahmat bagi hamba-hambanya seluas-luasnya, maka saya ingatkan dan saya terus mendorong supaya Ananda semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepahaman ilmu pengetahuan, karena memang hanya Allah yang bisa memberikan pemahaman tersebut. Saya yang kapasitasnya sebagai pengajar, dosen, itu hanyalah sebagai wasilah atau perantara supaya Ananda semua bisa memahami sedikit ilmu pengetahuan yang dititipkan Allah kepada saya. Tanpa izin dari Allah, dengan usaha apapun yang saya lakukan, dengan ikhtiar yang maksimal pun, jika Allah tidak menghendaki ilmu itu tidak dipahami oleh Ananda semua, maka mustahil saya bisa memberikan pemahaman kepada Ananda semua. Oleh karena itu, tetaplah berdoa, bil khusus di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, berdoalah dengan sekhusuk-khusuknya supaya Allah cepat mendengar dan mengabulkan doa Ananda semua. Kemudian doa tidaklah cukup supaya hajat kita terpenuhi. Iringi doa Ananda semua dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal. Dalam bahasa Al-Quran itu adalah ikhtiar yang kafah, ikhtiar yang menyeluruh dalam hal belajar. Bersungguh-sungguhlah dalam hal belajar, tetaplah tekun, maka insyaAllah Ananda semua nanti mendapatkan ilmu yang berbarokah. Indikator ilmu yang berbarokah itu adalah salah satunya ketika Ananda nanti akan mengajar di SMP ataupun di SMA. Ketika ada satu pertanyaan misalnya dari siswa yang terkait dengan Tibbun Nabawi ini, maka Allah akan memunculkan ingatan-ingatan yang Ananda dapatkan pada saat perkuliahan. Dia akan refleks, akan muncul secara otomatis, dia akan muncul dan Ananda akan ingat di slide ini dia membahas tentang ini. Maka Ananda semua bisa menjawab pertanyaan dari siswa. Nah, itu adalah salah satu indikator berkah tidaknya ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan. Dan tentu masih banyak lagi indikator-indikator yang lain.
Ya, baik, kita mulai dari outline pembahasan yang pertama tentang tinjauan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lalat. Hadis ini saya dapatkan dari buku panduan perkuliahan Tibbun Nabawi dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum famquluh fa inna fi ahadin janahaihi da'a wa fil akhar shifaan." Apabila ada seekor lalat jatuh di bejana seorang di antara kalian, famquluh, tenggelamkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obatnya. Ini ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama. Kita harus yakin bahwa ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu, seperti Al-Quran. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat singkat, padat namun penuh dengan makna. Sangat sedikit hadis Rasulullah itu yang panjang sekali. Kebanyakan kata ulama hadis-hadis Rasulullah itu sangat pendek, tapi dia menyimpan makna yang begitu luas jika dikaji dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari pembacaan hadis, beberapa hadis yang saya baca, yang coba saya telusuri, saya menyimpulkan pada setiap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada keyword atau kata kunci, yang dengan kata kunci ini kita bisa gunakan dia sebagai petunjuk untuk melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan hadis tersebut. Nah, tentu penelitian ini dalam rangka membuktikan kebenaran dari hadis itu. Meskipun kita sudah tahu bahwa hadis itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai kaum akademik memiliki kewajiban untuk membuktikan hadis tersebut kebenarannya. Nah, dan Rasulullah meletakkan kata-kata kunci dalam hadis-hadis beliau, yang kata kunci ini tidak semua orang bisa memahaminya. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bisa memahami kata kunci tersebut. Nah, contohnya di hadis ini, jika kita pandang dari aspek keilmuan kita, biologi, maka kita menemukan beberapa kata kunci yang bisa kita gunakan untuk petunjuk dalam melakukan penelitian. Yang pertama ini adalah sayap pada lalat, itu kata kunci pertama. Yang kedua ada penyakit, dan ketiga ada obat. Nah, penyakit dan obat ini sesuatu yang memiliki atau perlu dikaji lebih lanjut. Dan ada kata kunci sayap. Nah, ada apa dengan sayapnya sehingga Rasulullah menyebutnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obatnya. Penyakitnya apa jenisnya? Terus obatnya seperti apa pada sayap itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh kalangan-kalangan akademik. Hadis yang kedua tentang lalat, dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahadu janahad dzubab summun wal akhar shifaun fa idza waqa'a fit ta'am famquluh fa innahu yuqaddimus summa wa yuakhiru shifa." Ini senada dengan hadis yang pertama dari dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Salah satu sayap lalat itu adalah racun. Ini penjelasan lebih detail dari hadis yang pertama. Salah satu sayap lalat itu adalah racun, sementara yang lainnya adalah obat. Maka apabila seekor lalat jatuh dalam makanan, famkuluh. Tetap kata ini muncul di dua hadis ini, famkuluh, tenggelamkanlah. Karena ia mendahulukan racun dan mengakhirkan obatnya. Lalat itu memiliki dua sayap.
Namun Rasulullah tidak menjelaskan dari kedua sayap ini sayap mana yang mengandung racun dan sayap mana yang mengandung obatnya. Nah, bagaimana cara menjelaskannya tentu tidak bisa dijelaskan tanpa adanya riset. Nah, di slide selanjutnya kita coba tinjau hadis ini dari aspek sains. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan lebih lanjut hadis ini sehingga kita bisa tahu dari kedua sayap ini sayap yang sebelah mana yang mengandung racun dan sayap mana yang mengandung obatnya. Dan penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah pada sayap lalat itu seperti apa, penyebabnya seperti apa, kemudian obatnya itu juga seperti apa. Baik, ini saya akan memunculkan dua jurnal. Saya rasa ini adalah jurnal yang sederhana namun cocok untuk digunakan untuk level S1 berbahasa Indonesia. Nah, jurnal yang pertama ini judulnya Keanekaragaman Spesies Lalat atau Diptera dan Bakteri pada Tubuh Lalat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Pasar. Cuman sebelum ke jurnal ini saya sedikit berbagi bagaimana caranya menemukan jurnal-jurnal yang langsung berkaitan dengan apa yang akan kita cari. Banyak caranya, ada beberapa. Ini saya dapatkan dari penelusuran di Google Scholar. Silakan nanti rekan-rekan bisa buka Google Scholar itu, kemudian diketikkan kata kunci yang diinginkan, maka nanti akan keluarlah makalah-makalah ilmiah, baik itu jurnal, skripsi ataupun tesis. Ya, insya Allah nanti di video tutorial yang selanjutnya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Saya akan jelaskan beberapa cara untuk mencari literatur khususnya jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan internasional. Baik, jurnal pertama ini Keanekaragaman Spesies Lalat atau Diptera dan Bakteri pada Tubuh Lalat di Tempat Pembuangan Air Sampah dan Pasar. Jadi dia meneliti jenis lalat yang ada di TPA, tempat pembuangan air sampah, dan di pasar itu jenisnya apa saja. Apakah dia berbeda dan atau apakah dia sama. Selain dia meneliti jenis lalatnya, riset ini juga meneliti bakteri yang ada dalam tubuh lalat di kedua tempat ini apa saja. Nah, di abstraknya dia menemukan di TPA diperoleh ada 4 spesies lalat: Musca domestica, Chrysomia megacephala, Lucilia sp, dan Vannia sp. Nah, sedangkan di pasar ada 5 spesies: Musca domestica, Chrysomia megacephala, Lucilia, Sarcophaga, dan Vannia sp. Nah, ini beberapa spesies lalat yang ditemukan di TPA dan di pasar. Nah, dari hasil identifikasi spesies lalat ini diteliti lebih lanjut kandungan bakterinya. Saya belum membaca detail jurnal ini apakah dia terinspirasi dari hadis atau tidak. Nah, dan ditemukan dari isolasi bakteri dari permukaan luar tubuh lalat, berarti ini tidak hanya di sayapnya tapi di tubuh secara umum. Di pasar diperoleh bakteri dari genus Proteus, Salmonella, Providencia, dan Citrobacter. Sedangkan di tempat pembuangan akhir diperoleh bakteri dari genus Salmonella, Providencia, Citrobacter, dan Escherichia, Enterobacter, dan Vibrio. Kalau kita perhatikan hasil isolasi bakteri ini, maka bakteri ini adalah bakteri-bakteri patogen. Maka benar dari hadis Rasulullah SAW tadi, pada salah satu sayap lalat itu ada penyakit. Nah, dari satu jurnal ini kita temukan penyakit, agen penyakitnya adalah bakteri dari genus Proteus, Salmonella. Salmonella contohnya Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipes, dan genus-genus yang lain yang bisa menyebabkan penyakit. Ini yang bisa kita pelajari. Nah, cuman
Di abstrak tidak dijelaskan apakah spesies lalat itu, misalnya Musa domestica itu bakterinya jenisnya beda dengan spesies yang lain. Itu saya tidak membacanya di abstrak. Nah, nanti Ananda semua pelajari jurnal ini, akan saya uploadkan di LMS. Pelajari jurnal ini, pelajari metodenya, pendahuluannya sampai hasil dan pembahasannya, kemudian silakan didiskusikan. Baik, ini jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua, ini judulnya Identifikasi dan Daya Hambat Sayap Lalat Rumah Musa domestica terhadap Escherichia coli. Sebelum ke jurnal ini, dari Republika, ya, dari Republika saya menemukan satu ulasan hasil penelitian, ya. Pada sayap kanan tidak ditemukan mikroorganisme patogen, sedangkan pada sayap kiri ditemukan bakteri dan fungi yang berkembang. Ini dari Dr. Reham Muhammad Atta. Beliau adalah salah satu pengajar di Universitas Kairo, Mesir. Nah, dari literatur Dr. Reham ini, hadis Rasulullah yang masih umum tadi bisa terjawab. Di sayap bagian mana ada penyakit dan di sayap sebelah mana ada obatnya. Ternyata di sayap bagian kanan itu tidak ditemukan mikroorganisme patogen, namun di situ ditemukan penawar bagi organisme patogen yang ada di sayap kiri. Oke. Nah, informasi ini dari Dr. Reham ini sejalan dengan jurnal yang di samping ini. Nah, ini Identifikasi dan Daya Hambat Sayap Lalat Rumah terhadap Escherichia coli. Secara singkat, saya rangkum dari abstraknya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada sayap kanan dari lalat itu dia mendapatkan Actinomycetes yang mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli yang ada di sayap kiri. Nah, sehingga dari kedua literatur ini semakin menegaskan dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada sayap kanan itu ada obatnya, sedangkan sayap kiri ini ada penyakit yang akan diobati oleh penawar di sayap kanan. Nah, nanti Ananda semua pelajarilah jurnal-jurnal ini, kemudian didiskusikan di LMS. Nah, tentu masih banyak sekali yang perlu diungkap dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Oleh karena itu, nanti di peluang riset akan saya sampaikan tentang apa yang harus Ananda lakukan. Sebelum ke situ, kita simpulkan dulu dari dua jurnal yang kita dapatkan ini bahwa bakteri dan fungi memang betul berkembang di tubuh lalat. Dari jurnal pertama tadi itu diisolasi 4-5 genus bakteri yang bersifat patogen dari tubuh lalat, berarti termasuk di bagian sayapnya. Kemudian dari jurnal yang kedua, kita bisa menyimpulkan bahwa pada sayap kanan itu ditemukan Actinomycetes yang dapat menghambat bakteri coli pada sayap kiri. Nah, dua kajian ini dapat membuktikan kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus dapat merincikan, dapat memberikan penjelasan lebih detail tentang hadis yang masih umum disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting adalah dari pelajaran kita siang ini menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan itu baru disebut sebagai ilmu jika dia sudah diterapkan. Oke. Oleh karena itu nanti sekiranya nanti ada lalat yang jatuh ke makanan, ke minuman, maka lakukanlah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Famkulu, tenggelamkanlah lalat tersebut. Oke. Sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang sudah kita pelajari. Oke, ini penutup yang ingin saya sampaikan. Ide riset, tanda tanya.
Maksud saya, dari penjabaran yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada ide riset yang terlintas di pikiran Ananda masing-masing? Tentu ide riset yang sederhana yang kemungkinan bisa Ananda lakukan untuk sebagai tugas akhir. Nah, tentu ide riset ini tidak akan muncul serta-merta, tapi ini muncul setelah adanya pembacaan-pembacaan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Contohnya 2 jurnal yang tadi. Oke. Nah, tentu ide riset ini berbeda masing-masing mahasiswa. Oleh karena itu saya ingin mengetahui seperti apa ide riset yang muncul terkait dengan lalat ini. Tuliskan nanti ide riset masing-masing di LMS. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima sebagai amal ibadah yang mampu menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.